عطرنا يا ربنا وإلهنا برائحة محبتك الزكية واغسلنا بها من أدران الخطية. Ini berbagi budaya dengan Islam karena Arab itu bukan dalam arti tertentu bukan identik dengan Islam karena Arab sebuah budaya tentu saja. Sama kalau kita di Indonesia ya orang agama apapun yang menggunakan bahasa Indonesia. Sama di wilayah yang berbahasa Arab ya orang agama apapun menggunakan bahasa Arab. Semuanya shalom alaikum. Kita akan berbicara mengenai Katolik Kaldea atau Gereja Katolik Kaldea. Kalau kita bicara mengenai Gereja Katolik Kaldea, kita akan bicara mengenai Patriarkat Babilonia Kaldea. Inilah lambang dari Patriarkat Babilonia. Tulisannya berbagai macam. Mari kita lihat pada lambang yang terdapat di layar. Di bagian tengah ini ada tulisan dalam tulisan Syria, yaitu dalam huruf Syria atau huruf bahasa Aram di sini. Di atas juga, kemudian ada sedikit dalam bahasa Arab di kiri dan kanan ini. Lalu bawahnya itu dalam bahasa Latin. Kenapa seperti ini? Kenapa berbagai macam tulisan? Dengan tulisan Syria karena memang akar-akarnya adalah dari Syria mereka ini. Liturginya terutama adalah liturgi Syria yang disebut sebagai liturgi Syria Timur. Maka ada tulisan dengan tulisan Syria. Kemudian ada bahasa Arab, kenapa? Karena kemudian mereka menggunakan juga bahasa Arab. Mengingat bahwa bahasa sehari-hari mereka, orang-orang Kaldea, itu bahasa Arab. Kenapa ada tulisan Latin? Karena memang bersatu dengan Paus Roma yang memang bahasanya Latin, tulisannya Latin. Sudah ada 3 bahasa dalam satu emblem ini ya, satu lambang ini. Bagi yang belum terbiasa mengenai istilah-istilah seperti patriark, seperti metropolitan, ya saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas. Tapi mohon maaf untuk Anda yang sudah mengerti pasti akan membosankan karena ini akan masuk kembali kepada dasar-dasar yang bagi Anda yang sudah jauh pengetahuannya, pasti nggak terlalu penting. Tapi bagi banyak orang Katolik Latin ini penting karena banyak yang nggak tahu. Patriark aja mungkin baru dengar itu makanan apa ya Romo ya? Kuliner di mana itu? Ya patriark itu secara singkat bahasa gampangnya itu uskup. Tapi uskup yang mengetuai atau mengepalai uskup-uskup yang lain dalam satu wilayah. Nah itu sebenarnya patriark. Uskup Roma itu juga dulunya disebut Patriark Barat karena Uskup Roma mengetuai, mengepalai uskup-uskup di wilayah barat, yaitu wilayah barat Kekaisaran Romawi. Maka salah satu gelar dari Bapa Suci, Paus kita, selain gelarnya itu Uskup Roma, karena memang beliau Uskup Roma, lalu Paus Roma juga, Bapa Suci juga salah satu gelarnya adalah Patriark Barat. Kemudian dihapus oleh Bapak Suci Benediktus ke-16, saya lupa persis tahunnya, intinya dihapuskan oleh Bapak Suci Benediktus ke-16 sehingga Paus Roma tidak lagi menggunakan gelar Patriark Barat. Jadi Patriark itu apa? Secara singkat Patriark itu ya uskup juga, tapi uskup yang mengepalai uskup-uskup lain dalam wilayah tertentu. Contohnya, dalam wilayah uskup-uskup di Mesir atau di Afrika pada umumnya, ketuanya adalah Uskup Alexandria. Maka Uskup Alexandria disebut patriark karena Uskup Alexandria mengepalai uskup-uskup di Mesir dan secara luas uskup-uskup di seluruh Afrika. Seperti itu. Demikian juga Antioquia. Uskup Antioquia mengepalai uskup-uskup di wilayah sekitar Syria, Asia Kecil, Kilikia, dan seterusnya itu, maka uskup Antioquia disebut juga Patriark Antioquia. Nah, yang mengepalai uskup-uskup gereja Katolik Kaldea adalah Patriark Babilonia. Pusatnya di Baghdad, meskipun gelarnya adalah Babilonia. Kenapa menggunakan gelar Patriark Babilonia? Karena memang pada zaman kuno gelarnya itu. Karena Kaldea itu sinonim dengan Mesopotamia, sinonim juga dengan Babilonia kalau kita melihat sejarahnya pada zaman dulu. Nah, patriark yang sekarang adalah
patriark yang bernama Rafael pertama atau Louis Sacco. Louis Sacco, Rafael pertama itulah patriark Babilonia yang sekarang ini sedang berjumpa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Tentu kita tahu belum lama kan kunjungan ke Irak juga bertemu dengan beliau. Kita harus catat saudara-saudari bahwa Katolik Kaldea itu ada dalam persekutuan dengan Roma. Berarti gereja Katolik yang sama dengan kita tapi beda ritus. Tata caranya berbeda. Tapi mengakui Bapak Suci sebagai pemimpinnya. Berarti ini bahasa gampangnya, tidak persis seperti itu tapi bahasa gampangnya. Patriark Babilonia tadi mengetuai uskup-uskup yang lain dalam lingkup gereja Katolik Kaldea. Kemudian di atas Patriark Babilonia itu adalah Paus Roma. Tidak persis seperti itu tapi untuk memudahkan kita. Untuk yang Anda sudah lebih tahu tentu akan lebih mudah memahami, tapi ini adalah pengetahuan pengantar untuk umat Latin yang tidak banyak tahu tradisi Timur. Maka bahasa gampangnya, ketuanya yang seluruhnya itu Bapak Suci, ketua yang khusus untuk Kaldea itu Patriark Babilonia, kemudian baru ada uskup-uskup yang lain yaitu dalam lingkup gereja Katolik Kaldea. Intinya, gereja Katolik Kaldea mengakui uskup Roma juga sebagai pemimpin mereka. Dan dalam doa syukur agung mereka, dalam liturgi ilahi atau misa mereka, Bapak Suci disebut bersama dengan Patriark Babilonia. Mari kita lihat liturgi Katolik Kaldea. Liturgi Katolik Kaldea juga disebut ritus Syria Timur. Itu masuk dalam wilayah ritus Syria, tapi bagian timur. Karena ada ritus Syria bagian barat dan ada ritus Syria bagian timur. Ya, makin bingung ya. Kalau yang ritus Syria bagian barat itu pusatnya di Antioquia. Tapi ritus Syria yang bagian timur itu ya di Kaldea itu. Jadi mereka berbagi tradisi yang sama yaitu tradisi Syria. Kalau saya jelaskan mungkin akan pusing saudara-saudari, maka saya akan setel saja. Saya mau setel saja seperti apa ritusnya. Kira-kira singkatlah ini, 6-7 menit. Inilah ritus Kaldea atau ritus Syria Timur, yaitu ritus tata cara peribadatan. Saya jelaskan dulu ritus itu apa? Seperangkat tata cara beribadah. Bahasa gampangnya begini, misanya sama-sama misa, intinya sama, yang esensial sama, yang penting-penting sama, tapi rinciannya berbeda. Urutannya bisa berbeda dan lain sebagainya, tapi makna dan intinya sama. Itu namanya ritus. Seperangkat tata cara melaksanakan sakramen, terutama Ekaristi. Inilah ritus Kaldea atau ritus Syria Timur. Kita lihat. أب الطفل بل أب الجميل أنت عين الجود والأرض السميل أنت أب الطفل بل أب الجميل أنت عين الجود والأرض السميل كل من يأتيك في قلب ودين دائما ما أنت فيه من ندى دائما ما أنت فيه من ندى دائما ما أنت فيه من ندى يا له أبا سعيدا ماجدا في حلى بر الرداء خلدا يا له أبا سعيدا ماجدا في حلى بر الرداء خلدا يوسف النجار فردا قد بدا في سماء طور منيرا فرقدا في سماء طور منيرا فرقدا في سماء طور منيرا فرقدا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وعلى الأرض السلام ورجاء صالح لبني البشر كل حين إلى الأبد آمين. قونا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء لنخدم هذه الأسرار المقدسة التي أعطيت
لتجديدنا وخلاصنا برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد. آمين. إلهنا عظيم وشديد القوة، هللويا. إلهنا عظيم وشديد القوة، ولا قياس لإدراكه، الرب يؤيد الوضعاء، ويذل الأشرار حتى الأرض. غنوا للرب حامدين، إنما رضا الرب عن الذين يتقونه، هللويا. عن الذين يرجون رحمته، هللويا. هللويا هللويا هللويا. لنصلي السلام معنا. إننا نسجد لاسم ثالوثك المجيد والمقدس والمبارك والذي لا يدرك. هللويا أيها الرب خلاصي، في النهار صرخت وأنا في الليل أمامك، لتبلغ صلاتي إلى أمامك. أمل أذنك إلى صراخي، فقد شبعت من البلايا نفسي، صرت كرجل لا قوة له. قديشاد مارني شوم شيحا كروزوثا آد يوحنان شوحا لمشيحا مارن آميشنا عطرنا يا ربنا وإلهنا برائحة محبتك الزكية، واغسلنا بها من أدران الخطية. أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وسر برجوعنا، اغفر لنا برحمتك خطايانا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها. آمين. بارك يا رب. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين. نقترب يا رب إيمان حق باسمك من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك ونرسم برحمتك جسد ودم محينا ربنا يسوع المسيح، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. يرسم الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح الغافر، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. يرسم الجسد المقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. Ya, sudah selesai. Boleh buka mikrofon dulu? Karena mungkin ini kesan-kesan yang menarik ya.
Gimana? Menarik ya? Keren banget. Ada Gimana nih, Romo? kata-kata bismillah, Hmm. ada kata-kata robana, Iya. al-masih, Iya. haleluya. Iya. Kesannya menarik ya, karena kalau kita dengar ada beberapa penggal yang kelihatan ini kayak Katolik nih. Haleluya, haleluya ini kayak Katolik, tapi Katolik apa ya? Tapi di sebagian besar kayak ada pengajiannya, kayak tausiah gitu-gitu. Kalau kita nggak lihat videonya, lalu kita setel beberapa penggal, banyak orang pasti mengira ini bukan agama Katolik. Ini pasti agama, boleh dikatakan agama Islam, boleh dikatakan begitu. Nah itulah saudara-saudari, liturgi Katolik Kaldea yang mungkin malah sebagian besar menggunakan bahasa Arab, karena memang mereka tinggal di Irak sebagian besar, dan Irak adalah orang-orang yang berbahasa Arab, yang mereka dari kecil ngomong Arab. Boleh dikatakan, ya liturginya pun liturgi bahasa Arab, lagu-lagunya adalah lagu-lagu bahasa Arab. Sekali lagi ini berbagi budaya dengan Islam karena Arab itu bukan dalam arti tertentu bukan identik dengan Islam karena Arab sebuah budaya tentu saja. Sama kalau kita di Indonesia ya orang agama apapun yang menggunakan bahasa Indonesia. Sama di wilayah yang berbahasa Arab ya orang agama apapun menggunakan bahasa Arab juga dalam doa-doa mereka. Jadi itulah ritus Syria Timur yang tanpa saya jelaskan Anda sudah langsung tahu lah, itu rincian-rinciannya beberapa berbeda yang tidak Anda kenal di dalam liturgi Latin, kita di Indonesia kan liturginya Latin. Demikian pengenalan singkat mengenai liturgi Katolik Kaldea.